Wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Mariana Monalisa Marisan dengan NIM 07300 22074 dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Jadi kali ini untuk memenuhi nilai pemboran dan peledakan saya akan melakukan presentasi mengenai pemboran dalam kegiatan pertambangan meliputi prinsip, jenis batuan, dan alat bor. Pemboran adalah salah satu tahapan kunci dalam kegiatan pertambangan. Kenapa demikian? Karena pemboran memiliki peran penting dalam menentukan kualitas, kuantitas, dan ekonomi suatu deposit mineral. Adapun pentingnya pemboran dalam dunia pertambangan sebagai berikut. Yang pertama, pemboran eksplorasi. Pemboran eksplorasi membantu dalam menemukan dan mengevaluasi deposit mineral baru. Kemudian memungkinkan perusahaan tambang untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Berikutnya ada pemboran produksi yang digunakan untuk mengekstraksi mineral dari deposit yang telah diketahui dan kemudian membantu dalam memperkirakan cadangan serta memastikan operasi tambang berjalan secara efisien. Adapun pemboran geoteknik yang digunakan untuk mengevaluasi stabilitas lereng, kekuatan batuan, dan penentuan desain tambang yang aman. Pemboran juga penting dalam kegiatan rehabilitasi lahan pasca tambang, seperti dalam pengeboran sumur injeksi untuk menangani limbah-limbah pertambangan atau mengevaluasi kemungkinan rekayasa hidrologis dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah prinsip pemboran. Pemboran adalah proses fisik dan teknis untuk membuat lubang atau sumur di dalam bumi dengan menggunakan alat bor. Prinsipnya melibatkan penerapan gaya mekanis pada ujung alat bor untuk memotong atau merusak batuan atau tanah. Di sini prinsipnya ada dua. Yang pertama adalah rotasi, di mana alat bor akan diputar untuk menembus batuan. Kemudian ada tekanan, di mana tekanan akan diberikan pada alat bor untuk membantu menembus batuan. Adapun parameter yang penting dalam pemboran tambang. Yang pertama ada diameter lubang bor. Diameter lubang bor harus cukup besar untuk menampung alat bor dan alat peledak jika diperlukan alat peledaknya. Lalu berikutnya ada kedalaman lubang bor, di mana kedalaman lubang bor harus mencapai target yang ingin dicapai. Dan yang terakhir sudut lubang bor. Sudut lubang bor harus sesuai dengan kondisi geologi dan target yang ingin dicapai. Jenis-jenis batuan yang umum dijumpai pada kegiatan pertambangan. Yang pertama ada batuan sedimen. Batuan sedimen ini terbentuk dari endapan material organik atau mineral yang mengendap dan mengkristal selama jutaan tahun. Contohnya ada batu kapur, batu pasir, dan juga batu bara. Adapun batuan beku, di mana batuan beku ini terbentuk dari pendinginan magma atau lava di dalam atau di atas permukaan bumi. Contohnya ada granit, basalt, ataupun andesit. Lalu yang ketiga ada batuan metamorf yang terbentuk dari transformasi fisik atau kimia, batuan yang existing akibat tekanan dan suhu yang tinggi di dalam bumi. Contohnya ada marmer, batu gamping, dan kuarsa. Pengaruh kondisi lapangan terhadap metode dan alat pemboran. Yang pertama, kondisi lapangan seperti kelembapan tanah, kemudian ada kekerasan batuan, dan kekerasan air yang mempengaruhi pilihan dan juga metode apa yang akan digunakan dan juga alat apa yang akan digunakan dalam pemboran tersebut. Kemudian ada batuan keras, diperlukan alat bor dengan daya potong yang tinggi dan kemampuan untuk menangani tekanan air yang tinggi juga. Yang terakhir ada di tanah liat atau batuan yang lunak, di mana alat bor dengan pengendalian limbah yang baik dan presisi tinggi diperlukan untuk menghindari kegagalan lubang. Akan saya sebutkan 3 alat yang akan saya paparkan dalam presentasi ini. Yang pertama ada alat bor rotari yang dimana saya sudah sebutkan dan saya mention di awal tentang putar tadi, yaitu penggunaannya dengan cara alat bor rotari ini diputar alat bornya untuk menembus tanah yang tadi. Jadi alat bor rotari ini adalah alat bor yang paling umum digunakan dalam pertambangan. Alat ini digunakan untuk membuat lubang ledakan di permukaan dan bawah tanah dengan cara memutar tadi. Spesifikasinya di sini ada diameter lubang bor dari 76 sampai 311 mm. Kemudian kedalaman lubang bor dari 30 sampai 150 meter. Kemudian tegangan dari 100 sampai 1000 kW. Lalu ada tipe rotarinya juga, ada rotari Tricon dan juga ada rotari PDC.
Berikutnya ada alat bore down the hole atau DTH. Ini itu adalah alat bor yang tekan tadi. Jadi di mana penggunaannya itu alat bor ini sering digunakan untuk membuat lubang bor di bawah tanah dengan diameter yang besar. Alat ini lebih efisien dibanding dengan alat bor rotari untuk lubang bor yang memiliki diameter besar. Cara penggunaannya seperti tadi yang sudah sempat saya mention, di mana dia ditekan seperti orang memaku. Nah, kurang lebih seperti itu. Spesifikasi untuk alat ini diameter lubangnya 114 sampai 311 mm. Kemudian kedalamannya ada 60 sampai 300 meter, tenaganya 250 sampai 1500 kW. Tipenya ada yang DTH hammer ya, dia seperti memalu tadi, sama top hammer. Yang ketiga ada alat bor sonik, di mana alat bor sonik ini digunakan untuk membuat lubang di batuan yang keras dan rapuh. Jadi alat ini menggunakan gelombang sonik untuk memecahkan batuan. Spesifikasinya untuk diameter lubangnya ada 76 sampai 203 mm, kedalaman lubangnya ada dari 30 sampai 100 meter, tenaganya dari 50 sampai 250 kW, dan tipenya ada yang sonic core barrel, ada sonic drill head. Berikutnya ada resume yang sudah saya buat dari dua paper yang berbeda. Yang pertama ada dengan judul Analisis Pengaruh Diameter Lubang Bor pada Fragmentasi Batuan pada Peledakan di Tambang Batu Kapur. Ini saya dapatkan dari Jurnal Ilmiah Teknik Pertambangan volume 19 nomor 1 tahun 2023. Di situ ada penulisnya, ada Bapak Dr. Insinyur Asep, kemudian ada Bapak Insinyur Budi Santoso. Nah, untuk resume ini sudah saya ringkas, di mana saya mendapatkan penelitian ini meneliti tentang pengaruh diameter lubang bor pada fragmentasi batuan pada peledakan di tambang batu kapur, di mana penelitian ini dilakukan untuk memvariasikan diameter lubang bor dari 105 mm hingga 125 mm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diameter lubang bor yang optimal untuk fragmentasi batuan di tambang batu kapur adalah 115 mm. Jadi diameter lubang bor yang lebih besar menghasilkan fragmentasi batuan yang lebih banyak, tetapi juga meningkatkan biaya pemboran dan juga peledakan. Itu untuk resume saya paper yang pertama. Lalu yang kedua, di sini saya mendapatkan paper dengan judul Penerapan Sistem Peledakan Elektronik untuk Meningkatkan Keamanan dan Efisiensi Peledakan. Ini didapatkan dari Proceeding Seminar Nasional Teknik Pertambangan 2022 yang ditulis langsung oleh Bapak Insinyur Chandra Gunawan, yang sudah saya ringkas juga, yang sudah saya resume juga, di mana saya mendapatkan bahwa paper ini membahas tentang penerapan sistem peledakan elektronik untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dari peledakan itu sendiri. Jadi sistem ini atau sistem peledakan elektronik ini memungkinkan detonasi bahan peledak dikontrol secara elektronik dari jarak jauh, sehingga penerapan sistem peledakan elektronik dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi peledakan dengan mengurangi risiko kecelakaan bagi para operator peledakan, kemudian meningkatkan presisi peledakan dan mengurangi getaran serta emisi gas buang. Kurang lebih untuk paper yang kedua seperti ini sudah sempat saya resume juga. Saya kira sampai di sini presentasi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat.